Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa dan penggemar channel Diras Nasir yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Kemudian Allah memberikan semua kepada kita kesehatan, dan Allah memberikan kepada kita juga kesempatan sehingga kita semua alhamdulillah masih bisa menikmati Ramadan yang mubarak, yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan rahmat, dan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, jangan sia-siakan Ramadan dan jangan sia-siakan kesempatan kita. Jangan sia-siakan kesempatan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Umat Muhammad ini adalah umat yang memiliki kelebihan jauh dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kelebihan umat Islam ini sesungguhnya telah diketahui juga oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diterimanya dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pernah diriwayatkan oleh Abu Lais As-Samarqandi, yang mengisahkan munajat Nabi Musa alaihissalam. Sebelum itu Nabi Musa menerima petunjuk, menerima kabar tentang keutamaan umat yang beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Nabi Musa menyampaikan, "Ya Tuhanku, aku mendapatkan dalam al-wah terdapat suatu umat yang bisa memberi syafaat dan syafaat mereka akan diterima. Kumohon jadikan mereka itu umatku," pinta Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah menjawabnya, umat itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa juga menyampaikan, "Wahai Tuhanku, aku juga mendapatkan dalam Allah terdapat umat yang mereka dapat menebus dosa dengan cukup melaksanakan sholat 5 waktu. Kumohon jadikanlah mereka itu umatku." Ya Allah, Nabi Musa lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi Allah menjawabnya bahwa umat itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa suatu waktu juga menyampaikan, memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku juga mendapatkan dalam al-wah ada umat yang akan membasmi kesesatan sampai mereka akan membunuh Dajjal, si mata satu yang bermata satu itu. Jadikanlah mereka umatku, wahai Tuhanku," pinta Nabi Musa. Allah menjawabnya, umat itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ada juga Nabi Musa menyampaikan, ada suatu umat yang gemar bersuci dengan air dan tanah. Umat yang boleh menerima harta rampasan perang dalam syariat Nabi Musa, ghanimah mesti dikumpulkan dan dibakar. Tetapi di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan boleh dimanfaatkan, dan umat yang mengalami pelipat gandaan pahala. Bila menjadi bagian dari umat ini, seseorang hanya berniat mengerjakan kebaikan, belum sampai mewujudkannya, maka malaikat mencatat baginya 1 pahala kebaikan. Apabila dikerjakan, maka akan dibalas 10 sampai 700 kali. Bagaimana dengan niat kejahatan yang ingin dilakukan oleh umat Muhammad?
maka niat itu tidak dicatat sebagai dosa sampai dia melaksanakannya. Dan kalau dia melaksanakan dosa itu, maka dosanya hanya satu kali. Oleh karena itu, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menjadi umat Muhammad. Jangan kita sia-siakan menjadi umat Muhammad ini. Dikatakan di awal bahwa umat kita dapat memberikan syafaat. Katakanlah syafaat orang itu, misalnya saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, dan saya mengenal para penggemar ini, penggemar channel ini. Kita saling komunikasi, saling kenal. Maka kalau sudah ada dalam suatu komunitas yang baik, maka akan terjadi saling mengingatkan dan saling menerima ingatan dari teman kita yang baik. Maka orang yang bersama-sama dalam satu komunitas itu akan saya cari. Misalnya kalau tidak atau belum masuk dalam surga, maka saya akan mencari orang itu dan akan saya ajak, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang itu untuk masuk ke surga bersama-sama dengan saya. Itulah syafaatnya. Syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Dalam sebuah pengajian, dalam sebuah kelompok pengajian, ada misalnya ada 50 orang. Dan setiap waktu tertentu berkumpul untuk belajar saling mengingatkan dalam satu kelompok. Maka apabila salah satu di antara kita yang masuk surga duluan dan tidak ada temannya di situ yang sama-sama pengajian, maka orang yang masuk duluan itu akan mencari temannya. Dan apabila tentu saja kalau tidak di surga, maka akan ada neraka. Maka orang yang masuk surga duluan, temannya tadi, akan mencari dia sampai dia dapat, kemudian akan mengangkatnya dan masukkan dalam surga. Itulah kelebihan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita sia-siakan. Kalau dibandingkan umur kita dengan umur Nabi Musa, besar badannya atau tinggi badannya dibandingkan dengan umat Nabi Musa, maka mereka jauh lebih panjang, jauh lebih besar. Umurnya Nabi Musa sampai 120 tahun. Umur kita berapa? Mungkin separuhnya. Kemudian tingginya, ada yang mengatakan tinggi Nabi Musa 3 meter. Tinggi kita berapa? Tetapi Allah memberi pelipat gandaan pahala yang luar biasa. Baru niat kebaikan, niat itu sudah dicatat 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kerjakan, maka Allah akan membalasnya 10 sampai 700 kali. Nah, kalau kita punya niat yang jahat, yang tidak bagus, maka tidak dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai kita melaksanakannya. Nah, kalau kita laksanakan keburukan itu, niat keburukan itu, maka dosanya hanya 1 kali. Begitu besarnya keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana umat Nabi Musa? Umat Nabi Musa tidak mendapatkan syafaat itu, tidak diberikan syafaat itu, tidak punya hak untuk syafaat itu. Umat Nabi Musa tidak dilipat gandakan pahalanya, belum dicatat sebelum dikerjakan kebaikan. Mari kita manfaatkan, apalagi dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini, 1 kebaikan yang sunnah kita kerjakan, maka Allah akan menilainya sama dengan pahala wajib. Sedangkan pahala amalan wajib yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Nah, kalau umur kita misalnya 60 tahun misalnya, 60 tahun dikurangi kira-kira 15 tahun, maka sudah ada 45 tahun yang kita kerjakan, dikalikan 10, 45 tahun menjadi 450 tahun. Dikalikan 700 berapa jumlahnya? Segitu banyaknya. Apalagi dalam bulan Ramadan ini
Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang satu malam sama dengan 1000 bulan. Katakanlah kita punya umur 60 tahun misalnya, sudah 60 tahun. Dikurang 15 tahun masa balik kan belum dihitung. Belum dihitung dosanya karena belum balik misalnya. Maka 45 tahun. Dan setiap tahun pasti kita dapatkan Lailatul Qadar. Tapi kadarnya, kita dalam keadaan apa mendapatkan Lailatul Qadar itu? Dalam keadaan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, atau dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah? Kalau kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka pahalanya 83 tahun hanya semalam. 83 tahun kali umur kita 45 tahun. Berapa itu? Dibandingkan dengan usia Nabi Adam sekalipun yang 950 tahun, kalah jauh dibandingkan dengan kelebihan umat Muhammad meskipun kita hanya punya umur 60 tahun atau 65 tahun. Inilah kelebihan yang harus kita jaga di bulan Ramadan. Kelebihan umat Muhammad jauh lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu mari kita jaga, mari kita pertahankan, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat Muhammad, umat terbaik. Umat terbaik yang dilahirkan di antara manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat terbaik yang diturunkan itu tidak dikatakan terbaik kalau dia tidak beramar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Tidak boleh hanya menyuruh-nyuruh saja kemudian tidak pernah melarang kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan umat terbaik. Kalau tidak, maka sayang sekali. Dalam bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita turut menjaga Islam ini. Mari kita turut menjaga keberadaan kita sebagai umat terbaik yang dilahirkan di antara manusia yang lainnya, sehingga kita nanti akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia tidak seharus kaya raya, tidak harus kaya raya, tetapi kita mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala dan hati kita menjadi hati yang tenang. Apapun pemberian Allah itu adalah kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk manusia. Untuk mendapatkan kebaikan itu, maka kita harus ikhlas menerimanya dengan hati yang ikhlas, dengan penuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang terjadi adalah pemberian Allah dan harus kita terima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fatun qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.